Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat subscriber yang berbahagia. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Sore ini kami ingin berbagi tentang kisah inspiratif, yang mana kisah ini mungkin bisa menginspirasi kita untuk menjadi manusia yang lebih semangat dan lebih baik, lebih semangat lagi untuk melakukan perkara-perkara kebaikan dan beribadah kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sebuah kisah nyata, yang mana kisah ini terjadi di daerah Bondowoso, Jawa Timur. Sahabat subscriber, ada seorang wanita tua yang bernama Ibu Sumiati. Ibu Sumiati ini adalah seorang wanita pencari kayu bakar. Dia adalah seorang wanita yang memiliki perekonomian katakanlah menengah ke bawah atau di bawah rata-rata, yang mana ibu ini mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yaitu berziarah kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni haji ke Baitullah. Sahabat subscriber, semua orang tidak percaya, semua orang menertawai ketika Ibu Sumiati ini bercerita tentang cita-citanya yang mulia dan sangat tinggi itu. Karena berbanding terbalik dengan kondisi ekonomi yang menengah ke bawah, bahkan di bawah rata-rata, seakan-akan hal itu tidak mungkin terjadi. Namun apa yang terjadi? Ibu Sumiati ini setiap saat, setiap hari, bahkan di setiap nafasnya, beliau tidak berhenti dalam membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap orang yang bertemu dengan Ibu Sumiati ini pasti melihat bibir Ibu Sumiati ini bergerak, selalu bergerak. Meskipun dia tidak berbicara, bibir Ibu Sumiati ini selalu bergerak. Yang mana ketika ditanya oleh seseorang, "Bu, kenapa Anda selalu qomat kamit seperti itu? Setiap saat qomat kamit, meskipun tidak berbicara qomat kamit." Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, "Saya bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Bacaannya bagaimana? Beliau hanya membaca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, tanpa bersuara, membaca dengan hati, namun bibirnya tetap bergerak. Semua orang menanyakan, "Kenapa Anda sampai seperti itu, wahai Ibu Sumiati?" Ibu Sumiati ini menjawab, "Karena saya ingin sekali untuk berziarah ke astah Rasulullah, ke makbarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengerjakan haji ke Baitullah." Semua orang tertawa. Semua orang tertawa dan tidak percaya. Seakan tidak percaya kepada cita-cita yang diimpikan oleh Ibu Sumiati ini. Alhasil, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungannya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat, beliau adalah zat, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya dan maha bisa, maha pemberi segalanya, serta maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Ibu Sumiati dengan cara bagaimana? Dengan cara yang unik sekali. Suatu ketika ada sebuah mobil yang berhenti di depan rumah Ibu Sumiati, yang mana ketika orang-orang melihat itu, semua tidak percaya, bahkan berpikiran yang tidak-tidak. Orang-orang berkata, paling-paling itu adalah orang yang mau menagih hutang kepada Ibu Sumiati. Paling-paling itu cuma orang dari bank, suruhan bank, yang mana akan menagih hutang kepada Ibu Sumiati yang sudah jatuh tempo. Namun apa yang terjadi? Sahabat subscriber, semuanya sudah direncanakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala merencanakan bahwa Ibu Sumiati ini berkenan
dipanggil oleh Allah berangkat ke Mekah dan Madinah. Sahabat subscriber, ternyata apa? Orang yang berhenti di depan rumah Ibu Sumiati tersebut adalah orang yang sedang mencari relawan, tenaga kerja yang akan diberangkatkan menuju ke Mekah. Nah, setelah itu Ibu Sumiati bertanya, apakah nanti saya bisa makan di sana? Apakah nanti saya bisa haji di sana? Apakah nanti saya bisa umroh di sana? Dan orang tersebut berkata, iya Ibu, Anda di sana sudah dijamin makannya, Anda di sana sudah dijamin tempat tinggalnya, bahkan Anda di sana bisa pergi umroh berkali-kali. Mendengar cerita ini, mendengar kisah ini, Ibu Sumiati sangat bahagia dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ibu Sumiati ini setiap saat, setiap detik, bahkan setiap hembusan nafas, bisa dibilang Ibu Sumiati ini selalu membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat subscriber, ketika waktu yang sudah ditentukan telah tiba, Ibu Sumiati ini segera berkemas dan berangkat menuju Arab Saudi, tepatnya di kota Mekah Al-Mukarramah, menuju tempatnya dia bekerja, menuju rumah majikannya. Dan semua orang waktu itu tidak percaya, tidak mempercayainya, karena Ibu Sumiati memang mempunyai perekonomian yang menengah ke bawah, bahkan di bawah rata-rata dibanding tetangga-tetangganya. Nah, setelah itu, setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah, singkat cerita, Ibu Sumiati ini tidak berkenan untuk menerima gajinya. Dia menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI, tenaga kerja wanita, yang mana ibu ini tidak berkenan untuk digaji oleh majikannya sebagai tenaga kerja, yang mana Ibu Sumiati ini berkata kepada majikannya, wahai majikan, saya sudah tidak membutuhkan gaji ini lagi, karena selama saya bisa beribadah di Masjidil Haram dan saya bisa berziarah ke astah Rasulullah, ke makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu saja saya sudah puas, saya sudah sangat puas. Nah, singkat cerita, sang majikan ini adalah orang baik, sehingga gaji setiap bulan, setiap tahun dikumpulkan oleh majikannya. Bertahun-tahun Ibu Sumiati ini bekerja di Mekah, oleh majikannya ini dikumpulkan gajinya. Setelah berselang waktu 5 tahun, Ibu Sumiati ini akhirnya pulang ke Indonesia, ke tanah kelahirannya, yakni ke kota Bondowoso. Nah, selama 5 tahun tersebut, Ibu Sumiati sudah melaksanakan 5 kali ibadah haji dan beberapa kali ibadah umroh. Bahkan sudah tidak terhitung beliau mengerjakan ibadah umroh berapa kali di sana, dan berziarah kepada makbarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat subscriber, ketika Ibu Sumiati ini sampai di tempat tinggalnya, Ibu Sumiati ini terkejut karena rumahnya berbeda, sudah menjadi lebih indah, sudah menjadi lebih megah, dan tidak percaya ini rumahnya siapa. Ternyata apa yang terjadi? Selama dia bekerja di sana, majikannya mengirimkan uang kepada orang yang dulu mengajak Ibu Sumiati. Dia mengirimkan gaji Ibu Sumiati selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun, sampai 5 tahun. Dan orang tersebut membuat rumah yang sangat mewah bagi Ibu Sumiati dari gaji tersebut. Ketika bertanya, ini adalah hasil kerja sampean, hasil kerja Anda selama di Mekah. Dan tidak hanya itu, Ibu Sumiati juga mempunyai sebuah mobil dan juga
uang yang sangat banyak jumlahnya. Ini adalah salah satu barokah sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana setiap saat, setiap hari dikerjakan oleh Ibu Sumiati tanpa kenal lelah, tanpa kenal rasa putus asa dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui sholawat kepada Rasulullah.